Ternyata jurus pemotong benang adalah bagian dari kontrol fisik. Angelica flashback saat dirinya mempelajari jurus tersebut dan benar-benar memperhatikan arahan dari Reanet. Pada giliran berikutnya, Kate menyerang Angelica dengan pukulan beserta hempasan udara yang sangat kencang. Beruntungnya, Angelica dapat menghindari jurus tersebut. Angelica terus mengeluarkan jurus pemotong benang hingga Kate muak dan menghajar badan Angelica sampai terhantam ke dinding stadion. Kate lalu menyerang Angelica dengan membabi buta bahkan sampai Angelica tersungkur ke tanah. Lalu Kate berniat untuk membunuh Angelica dengan kuku naganya. Lalu Rick berteriak untuk menghentikan tindakan tersebut. Lalu serangan terakhir dari Kate meleset dikarenakan Rick melemparkan sepatu kepadanya. Rick marah besar terhadap Kate karena Angelica sungguh sangat babak belur dibuatnya. Lalu Rick bertemu dengan Kate di lorong, dan Rick menahan emosinya sampai pada mereka akan bertanding di stadion dan berjanji akan menghabisinya. Rick menjenguk Angelica untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Dan pada akhirnya, pada semifinal sudah ditentukan bahwa yang lolos adalah Calvin, Brookstone, Kate, dan Rick. Dan tibalah saatnya Rick bertemu dengan Kate untuk bertanding. Kate memancing Rick sehingga Rick benar-benar emosi. Rick tidak segan memukulnya hingga wajah Kate kesakitan. Lalu Kate gantian menyerang, tetapi Rick menggunakan jurus serangan balik. Kate mengeluarkan jurus energi naga sehingga membuka seluruh kekuatannya. Lalu dia menyerang Rick dan berhasil. Ternyata Rick saat ini hanya membatasi dirinya untuk selevel dengan Angelica saja. Ini ibaratnya adalah pertandingan ulang antara Angelica dan Kate, tetapi diwakilkan oleh Rick. Kate sampai kelelahan dibuatnya. Bagi Rick, orang jenius yang tidak berlatih hasilnya akan biasa saja, berbeda dengan jenius yang sering berlatih. Kate lalu mengeluarkan jurus regenerasi naga, yang berarti dia akan menjadi naga seutuhnya. Tetapi usahanya tetap saja gagal untuk mengimbangi Rick. Lalu Rick mengeluarkan jurus pemotong benang kepada Kate, lalu Kate terluka lebar di bagian badannya. Dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Rick. Angelica berterima kasih kepada Rick karena telah memenangkan pertandingan tersebut. Dia berjanji akan berada di level yang sudah dicontohkan Rick pada pertandingan barusan. Snap benar-benar tidak menyangka kalau adiknya yaitu Kate akan dikalahkan oleh Rick. Dan tentu saja dengan kalahnya Kate itu menandakan kalau Snap gagal untuk menikahi Angelica. Lalu pertandingan selanjutnya adalah pertandingan antara Calvin melawan Brookstone. Pertarungan pun dimulai. Calvin langsung menghantam Brookstone dengan banyak pukulan. Tetapi Brookstone masih berdiri tegak bahkan mencoba melawan balik. Tiba-tiba saja ada kericuhan dari samping stadion. Yang mana itu adalah Kate yang terkapar telah bangun dan ingin berusuh di pertandingan antara Calvin dan Brookstone. Tiba-tiba Kate menyerang Calvin, dan Calvin menahan serangan Kate dengan satu tangan saja. Lalu Calvin menghajar Kate hingga terpental jauh ke dinding stadion. Kemudian MC mengatakan kalau pertandingan akan diulang esok karena terjadinya kericuhan ini. Lalu scene berpindah ke Reanet dan Angelica. Angelica bertanya kemana perginya Rick. Lalu Reanet menjawab kalau Rick sedang jogging, kira-kira jauhnya adalah 700 km. Rick yang sedang jogging lalu bertemu dengan Calvin yang sedang berlatih di tempat sepi sendirian. Calvin bercerita tentang masa lalunya kepada Rick. Dia terlalu bosan dengan mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan sekali pukul saja. Lalu dia mencoba menghibur penonton dengan berpura-pura lemah di awal lalu menang di akhir agar pertandingan tetap seru.
Keesokan harinya, pertandingan akan dimulai, dan stadion sudah dilindungi oleh sihir agar tidak roboh. Kelvin menyerang Brookstone dengan jurus pusaran taring, tetapi Brookstone berhasil menangkisnya. Kelvin tetap menyerang bertubi-tubi, dan tetap saja hal itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Brookstone. Agar Brookstone merasa adil, dia tidak akan bergerak kemanapun dan hanya menggunakan 2 jari saja melawan Kelvin. Ternyata Kelvin sudah muak menahan diri dengan berpura-pura serius melawan para lawan-lawannya. Lalu Brookstone meladeninya dengan 1 tangan, bukan dengan 2 jari lagi. Brookstone melempar Kelvin ke dinding, tetapi dengan sigap Kelvin berubah badannya menjadi baja. Kelvin mengeluarkan sihir api yang mana ras untuk seorang Kelvin tidak bisa membuat sihir sebesar itu. Brookstone masih menangkisnya dengan tinju. Lalu Kelvin mengeluarkan jurus sihir pengikat tingkat ke-7, jeratan hutan. Kelvin masih mempunyai jurus pamungkas tingkat ke-8, yaitu air mata malaikat. Lalu hujan meteor pun berhamburan ke stadion, untung saja sudah dilindungi oleh sihir. Rick entah mengapa mengkhawatirkan senpainya, yaitu Brookstone. Lalu Brookstone mengambil langkah untuk meninju puing-puing meteor tersebut. Dia telah mengakui kehebatan dari Kelvin dan memberikan tanda jempol setengah yang menandakan dia tidak akan segan dengan lawannya, dan tanda bahwa dia telah diakui oleh Brookstone. Brookstone melayangkan pukulan telak kepada Kelvin dan membuat tenaga dari Kelvin habis merosot dengan singkatnya. Kelvin yang berjuang dengan sepenuh tenaga mendapatkan dukungan penuh dari penonton dan mempunyai tenaga ekstra untuk mengalahkan Brookstone. Kelvin melakukan serangan terakhir kepada Brookstone, yaitu pukulan pusaran pengikat. Brookstone menerima pukulan tersebut dengan badannya dan mampu menahannya. Lalu Kelvin terjatuh dengan gagah setelah melayangkan pukulan terakhirnya. Dan akhirnya Brookstone keluar sebagai juaranya. Rick mengucapkan selamat kepada Brookstone. Brookstone benar-benar menantikan pertandingannya bersama Rick. Dan Rick tiba-tiba menjadi stres berat. Kelvin sedang mengobrol bersama kakek tua berambut putih. Dia mengatakan banyak yang menghujatnya karena dia selama ini berpura-pura lemah. Lalu Brookstone mengunjungi Kelvin untuk melihat kondisinya. Dia berniat untuk menyembuhkan luka Kelvin, tapi ditolak mentah-mentah karena dia ingin merasakan sakit yang sudah lama tidak ia rasakan. Rick mengurung diri di kamar, dan Angelica ingin mendobrak masuk kamar Rick. Hal ini disebabkan dia terlalu takut untuk melawan senpainya, yaitu Brookstone. Snap ingin membujuk Rick agar ia tetap mau bertarung dengan Brookstone besok. Lalu Angelica bertanya kepada Rick kenapa dia setakut ini, padahal ini hanya 1 pertandingan saja. Lalu Rick menjawab kalau latihan dengan bertanding itu sangatlah berbeda. Mizet menceritakan kalau seorang Brookstone sangatlah kesepian karena dia bermimpi suatu saat bisa beradu tinju dengan lawan yang setara. Dan mungkin saja mimpi itu akan terkabul esok. Mizet mengatakan agar kamu dapat memahami perasaan Brookstone. Rick flashback pada saat pertama kali ia datang ke kediaman tinju Orichalcum. Rheanet memperkenalkan Rick kepada Brookstone bahwa Brookstone adalah pemimpin di grup tersebut. Brookstone mengatakan kepada Rick bahwa dirinya yang sekarang tidak bisa melakukan banyak hal tentang bela diri, tetapi dapat diasah. Kembali ke scene meja makan. Di situ ada Mizet, Angelica, dan Alice. Bercerita bahwa memang latihan Brookstone bagaikan raka. Tetapi Mizet salut karena Rick tidak menjadi gila karenanya. Lalu tibalah giliran Rheanet yang ingin membujuk Rick agar mau bertanding dengan Brookstone. Dan tibalah hari di mana pertandingan akan dimulai.
Di lorong, Rhaaneth dan Angelica menemui Rick untuk menanyakan keadaan Rick. Ternyata Rick sangat gugup sampai-sampai dia gemetar. Lalu MC pertandingan mengatakan kalau salah satu hadiahnya adalah kepemandian air panas untuk 2 orang. Lalu Rhaaneth membisikkan sesuatu kepada Rick, dan tiba-tiba saja sontak Rick menjadi sangat bersemangat. Pertandingan pun dimulai. Rick akan melawan Brookstone dengan kekuatan penuh. Rick mulai melayangkan jurusnya kepada Brookstone, dan ternyata efektif dapat melukainya. Banyak serangan Rick yang ditangkis oleh Brookstone. Rick mengeluarkan jurus pemotong benang dan melukai Brookstone pada bagian perutnya. Angelica bertanya kepada Rhaaneth kalau dia membisikkan sesuatu tentang apa. Lalu Rhaaneth menjawab kalau dia membisikkan sesuatu kalau Rick menang, dia boleh membawanya ke pemandian air panas. Brookstone mulai melayangkan tinjunya kepada Rick, dan untung saja Rick dapat menghindarinya. Lalu gantian Rick yang menyerang balik Brookstone, tetapi tetap saja Brookstone dapat menangkis berbagai serangan tersebut. Rick loncat ke udara dan bersiap mengeluarkan jurus letusan angin yang diarahkan kepada Brookstone. Brookstone masih berdiri tegar dan masih segar bugar. Rick bertanya kepada Brookstone, mengapa dia melatih Rick sekeras itu? Apa alasan dibalik itu, serta apa impian dari Brookstone? Rick mengatakan ingin membalas budi atas segalanya kepada Brookstone dengan rasa hormat. Brookstone mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan grup tinju Orichalcum. 46 tahun yang lalu. Brookstone ketika masih berusia 5 tahun merasa kalau dirinya berbeda dengan yang lain. Dia mempelajari buku-buku dan budaya dari manusia. Dan ternyata dia menamai dirinya Brookstone karena meniru manusia dan ingin memiliki nama. Bangsa orc untuk bertukar pikiran selalu dengan baku hantam. Brookstone mengajari koloninya untuk membuat api dan belajar bagaimana cara untuk berkomunikasi. Tidak lama setelah itu, si Brookstone ini diperlakukan bagaikan dewa. Oleh karenanya, tidak ada lagi yang berani mendekati Brookstone, bahkan para saudaranya sekalipun. Jadi, si Brookstone ini benar-benar merasa sangat kesepian. Lalu suatu ketika, Brookstone baru pulang dari menjelajah hutan. Tiba-tiba di desanya tersebut malah musnah. Lalu suatu ketika, ada petualang yang menyerang Brookstone dari semak-semak. Petualang ini kaget. Ternyata yang diserang adalah seorang orc yang gemar membaca buku. Dia datang untuk membasmi Wyvern dan menuduh kegaduhan ini disebabkan oleh Brookstone. Lalu si petualang ini meminta maaf atas tindakannya tersebut dan memperkenalkan diri dia bernama Reinhardt. Lalu mereka saling berbincang-bincang, saling memahami satu sama lain. Dia meminta Brookstone untuk mengejar mimpi petualang tersebut yang tidak bisa dia wujudkan. Ternyata dia pernah bertarung bersama pahlawan Yamato. Yang mana ini sering disebut dengan kelima legenda. Dan cerita itu ternyata telah tersebar sejak 200 tahun yang lalu. Dan fakta berikutnya adalah bahwa yang menulis buku tersebut adalah si petualangan ini. Ternyata mimpi si Reinhardt adalah untuk mengalahkan Kaisar Arus Sapieto. Kemudian Brookstone menjadi seorang petualang dan membentuk grup tinju Orichalcum. Seperti yang dikatakan oleh Mizet bahwa di sini berkumpulnya para petarung yang sama kuatnya dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Brookstone hanya menginginkan baku hantam sesama orc dan memulai rencana membuat jadwal pelatihan. Kata Mizet bahwa di sini tidak ada yang kuat terhadap jadwal latihan tersebut. Lalu harapan itu telah muncul ketika dia bertemu dengan Rick. Selama 2 tahun latihan dengan Brookstone dan inilah saatnya untuk membalas budi baginya. Lalu Rick mengeluarkan tanda jempol 1/4
yang menandakan bahwa dia tidak akan kabur dari pertarungan ini dan memulai mode seriusnya. Broxton sangat senang dan meladeninya dengan tos. Mereka saling baku hantam satu sama lain. Mereka saling habis-habisan untuk menghajar dan meninju dengan sekuat tenaga yang mereka punya. Dengan pertarungan mereka yang seperti ini, membuat stadion mulai hancur perlahan-lahan. Lalu Mizet meminta energi dari Alice untuk mengeluarkan sihir teleportasi bagi warga yang menonton di dalam stadion agar dipindahkan keluar dengan aman. Dia mengeluarkan sihir suci tinggi Sukma melayang. Pertarungan masih berlangsung, dan Rick sudah mulai semboyongan, tetapi Broxton masih berdiri dengan kokoh. Sampai pada akhirnya Rick tergeletak. Lalu tiba-tiba saja dengan tekad yang sangat kuat, Rick mengeluarkan jurus ulti yang dimilikinya, yang selama ini terpendam di akhirnya bangkit. Dia dalam mode Atma Dakar yang hanya muncul ketika dibutuhkan saja. Dia selama ini berlatih dengan Alice untuk membangkitkan jurus rahasia tersebut. Cara untuk membangkitkan Atma Dakar adalah dia harus melawan musuh yang lebih kuat jauh darinya. Dan syarat untuk mengaktifkannya adalah dengan kekuatan tekad. Rick mulai menghajar Broxton habis-habisan. Sudah lama sejak saat itu, Broxton kesepian akhirnya sekarang sudah tidak kesepian lagi, dan dia tersenyum melawan Rick. Lalu mereka saling adu jotos satu sama lain. Mereka mengeluarkan kekuatan terakhirnya sehingga stadion pun ikut hancur. Dan di akhir, the last man standing adalah Broxton, walaupun akhirnya dia tumbang setelah Rick tumbang duluan. Lalu Sin berpindah ke ruang perawatan. Dia melihat sabuk juara ada padanya dan ternyata Rick telah tertidur selama 3 hari lamanya. Kata Broxton, yang memenangkan pertandingannya adalah Rick, bukan dirinya. Broxton tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada anggota tinju Orichalcum. Lalu Broxton mengambil sabuk juara dan menyopot bola kristal kuning yang ada pada sabuk tersebut. Agar tidak ketahuan kalau telah dicopot, maka Reanet menyediakan bola kuning pengganti untuk ditaruh pada sabuk tersebut. Ternyata Rick kaget dengan usia petualang Reinhardt yang pernah bertemu dengan Broxton bahwa dia mempunyai skill unik yaitu berumur panjang. Lalu tinju Orichalcum berbelanja oleh-oleh sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka menaiki kuda dan gerobak untuk membawa mereka beserta oleh-oleh tersebut. Jarak perjalanannya adalah 800 km. Dan perjalanan tersebut membutuhkan waktu 3 hari. Padahal seharusnya adalah sebulan lamanya. Mizet mengeluarkan sihir penguatan pada kuda tersebut agar bisa berlari dengan kencang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dan itulah tadi ringkasan season pertama pada anime kisah dari petualangan Om-Om yang baru memulai karir petualangannya di umur 30 tahun. Sampai bertemu di review Saipkun berikutnya. Dadah!